Perkenalkan, nama saya Rahmatika dengan NPM 1850606148. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan revisi. Perkembangan revisi pada buku guru dan buku siswa kurikulum 2013 pada kelas 3 tema 4 mengalami satu kali perubahan revisi, yaitu revisi tahun 2015 menjadi tahun 2018. Buku guru sendiri merupakan buku yang digunakan oleh guru sebagai pegangan dalam proses pembelajaran. Buku guru ini sesuai dengan perubahan zaman, sedangkan buku siswa merupakan buku yang digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar. Adapun perbedaan pada buku guru dan buku siswa pada cetakan pertama dan cetakan kedua. Cetakan pertama berjudul tentang kewajiban dan hakku, sedangkan cetakan kedua itu berjudul peduli lingkungan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nurpadila, NPM 18506135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis buku guru tema 4 subtema 1 yang berjudul kewajiban dan hakku di rumah. Informasi terlebih dahulu bahwasannya buku tema 4 kelas 3 ini telah mengalami satu kali revisi, yang mana pada cetakan yang pertama, yaitu cetakan pada tahun 2015, buku tema 4 ini berjudul peduli lingkungan sosial, sedangkan pada edisi revisi atau cetakan tahun 2018 ini buku tema 4 ini berjudul kewajiban dan hakku. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja mulai ke hasil analisis subtema 1. Subtema 1 ini berjudul kewajiban dan hakku di rumah. Pemetaan kompetensi dasarnya terbagi menjadi 5 mata pelajaran, yang mana pelajaran tersebut adalah PPKN, Bahasa Indonesia, SPDP, PJOK, dan Matematika. Untuk hasil analisisnya, pada aspek yang pertama, yaitu kesesuaian dengan SKL, pada PBM 1 sampai PBM 6 dapat dikatakan sudah sesuai dengan kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan, karena memang komponen-komponen atau materi-materi yang diberikan pada subtema 1 ini sudah bertujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lalu pada aspek yang kedua atau kesesuaian dengan kompetensi inti, PBM 1 sampai 6 juga dapat dikatakan sesuai, karena memang materi-materi atau komponen-komponen yang ada di buku guru subtema 1 ini sudah diarahkan untuk mencapai kompetensi inti kelas 3, yang mana kompetensi inti kelas 3 ini dapat kita lihat di buku guru halaman 13 Romawi. Lalu pada aspek yang ketiga adalah kesesuaian dengan kompetensi dasar. Ini juga dapat dikatakan sesuai semuanya pada PBM 1 sampai 6, karena memang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada buku guru subtema 1 ini memang semuanya menjadi untuk mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan pada halaman 1. Bisa kita lihat juga. Lalu aspek yang keempat adalah kecukupan materi ditinjau dari materi esensial dan alokasi waktu dapat dikatakan sesuai, karena materi yang disajikan dalam setiap pembelajaran dapat mencukupi, yang mana setiap PBM ini dialokasikan untuk 1 hari. Lalu pada aspek yang kelima adalah kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Kedalaman materi pada buku guru tema 4 subtema 1 ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan dan sudah mencakup karakteristik siswa kelas 3, yang mana karakteristik siswa kelas 3 ini dapat dikategorikan sebagai anak yang masih berpikir secara operasional konkret. Lalu pada aspek yang keenam adalah memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Dalam buku guru ini memang sudah terdapat mengenai informasi tentang strategi penggunaan buku ini,
yang mana dapat kita strategi atau cara penggunaan buku ini dapat kita lihat pada halaman 5 dan 6 Romawi. Lalu pada aspek yang ketujuh adalah informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Pada buku guru tema 4 subtema 1 ini secara keseluruhan PBM sudah mencakup penerapan model pembelajaran tematik terpadu sehingga dapat dikatakan sudah memenuhi atau sudah sesuai. Lalu pada aspek yang ke-8 adalah memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pendekatan saintifik ini adalah pembelajaran yang mencakup 5M. Yang mana di dalam buku guru ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menjuruskan siswa kepada pendekatan saintifik atau pembelajaran 5M ini. Sehingga dalam buku tema 4 subtema 1 ini dapat dikatakan sesuai atau sudah memenuhi pendekatan saintifik. Lalu pada aspek yang terakhir atau aspek yang ke-9 yang mana aspek yang ke-9 ini adalah memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Dalam buku guru tema 4 ini juga sudah memuat informasi mengenai penerapan penilaian autentik, yang mana informasi ini dapat kita lihat pada halaman 7 Romawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika dengan MPM 185060148. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis format buku guru tema 4 subtema 2. Yang pertama ada kesesuaian dengan SKL. Pada tema 4 subtema 2 dalam pembelajaran 1 hingga 6 sudah sesuai dengan SKL. Yang kedua ada kesesuaian dengan KI. Pada pembelajaran 1 hingga 6 buku guru kelas 3 tema 4 subtema 2 sudah sesuai dengan KI itu sendiri. Yang ketiga ada kesesuaian dengan KD. Buku guru tema 4 subtema 2 sudah sesuai dengan KD yang akan dicapai. Yang keempat ada kecakupan materi ditinjau dari yang pertama cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Materi yang disajikan dalam setiap pembelajaran pada buku guru tema 4 subtema 2 sudah mencukupi, di mana setiap pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang kelima ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari yang pertama pola pikir keilmuan dan yang kedua karakteristik siswa. Pada buku guru tema 4 subtema 2 sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa kelas 3. Yang keenam ada memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Pada buku guru tema 4 sudah memuat informasi tentang strategi penggunaan buku yang dapat dilihat di awal bagian buku. Yang ketujuh ada informasi keterpaduan, penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Keseluruhan pembelajaran pada buku guru tema 4 subtema 2 sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu. Yang kedelapan ada memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pada buku guru tema 4 sudah relevan pada setiap pembelajaran akan penerapan pendekatan saintifik. Yang kesembilan yaitu memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik, di mana dalam buku guru tema 4 sudah memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sabitriani, NPM 185060115 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan analisis buku guru kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku bertetangga. Di sini saya akan menjelaskan 9 aspek. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Menurut kelompok saya, kompetensi yang terdapat dalam PBM 1-6 pada buku guru tema 4 subtema 3 ini sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditentukan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti pada pembelajaran 1-6 pada buku guru tema 4 subtema 3 ini sudah sesuai dengan kompetensi inti yang tertera dalam buku guru itu sendiri. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar di dalam buku guru
tema 4 subtema 3 ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. 4. Kecakupan materi ditinjau dari dua. Yang pertama, cakupan konsep atau materi esensial. Yang kedua, alokasi waktu. Menurut kelompok saya, materi yang disajikan dalam setiap pembelajaran pada buku guru tema 4 subtema 3 sudah dapat dikatakan atau mencakup di mana setiap pembelajaran dilokasikan untuk satu hari. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Kedalaman materi pada buku guru tema 4 subtema 3 ini sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan dan sudah mencakup karakteristik siswa kelas 3. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Dalam buku guru tema 4 ini sudah memuat informasi tentang strategi penggunaan buku yang dapat dibuat atau dilihat setelah bagian kata pengantar. Aspek yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Buku guru tema 4 subtema 3 ini keseluruhan pembelajaran sudah mencakup penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Yang kedelapan, membuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Menurut kelompok saya, penerapan pendekatan saintifik pada buku guru ini sudah relevan dan setiap pembelajaran. Aspek yang terakhir, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Menurut kelompok saya, dalam buku guru tema 4 ini sudah memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Fazriah, NPM 185060141. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil analisis buku guru kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Yang pertama, aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian materi dengan standar kompetensi lulusan. Hasil analisis standar kompetensi lulusan yang ada dalam buku guru tema 4 subtema 4 dengan pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 semuanya sudah sesuai. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Hasil analisis kompetensi inti yang ada di dalam buku guru tema 4 subtema 4 dengan pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, semuanya sudah sesuai dengan isi materi yang ada. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Hasil analisis kompetensi dasar yang ada di dalam buku guru tema 4 subtema 4 dengan pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, semuanya sudah sesuai dengan materi yang ada. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial. Hasil analisisnya dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, cakupan materi esensialnya sudah mencakupan konsep atau materi esensial. Hasil analisisnya dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, cakupan materi esensialnya sudah mencukupi. Kecukupan materi ditinjau dari alokasi waktu. Hasil analisisnya, satu pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan. Hasil analisis dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, kedalaman materi sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan. Kedalaman materi pengayaan ditinjau dari karakteristik siswa. Hasil analisis buku guru tema 4 subtema 4 sudah mencakup karakteristik siswa kelas 3. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Hasil analisis dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 dalam buku guru tema 4 subtema 4 sudah mencakup informasi mengenai strategi penggunaan buku. 7. Informasi keterpaduan. Penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Hasil analisis dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 keseluruhannya sudah mencakup penerapan model pembelajaran tematik terpadu seperti menerapkan PAIKEM. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Hasil analisis dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, pendekatan saintifiknya sudah relevan.
Yang kesembilan, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Hasil analisisnya dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, instrumen penilaian autentik sudah mencakup sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Endah Rahayu Ningsih dengan NPM 185060127. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Adapun aspek yang dianalisis, yang pertama kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Semuanya sudah sesuai karena di dalam buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 ini sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Lalu yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Semuanya sudah sesuai karena sudah sesuai dengan kompetensi inti yang ada di buku guru. Yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Semuanya sudah sesuai karena di buku siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Lalu ada yang keempat yaitu kesesuaian materi dengan tema. Sudah sesuai karena sudah sesuai dengan tema, yaitu yang di dalamnya itu sudah membahas mengenai salah satu kewajiban yang ada di rumah dan hak yang ada di rumah juga. Lalu yang kelima ada kecakupan materi yang ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Untuk cakupan materinya sudah sesuai karena terdapat kebutuhan. Untuk cakupan materinya sudah sesuai karena terdapat kebutuhan materi pokok yang mendukung kompetensi dasar. Sedangkan untuk alokasi waktunya sudah sesuai karena sudah sesuai dengan yang ada pada buku guru. Lalu yang keenam ada kedalaman materi pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Di dalam isi buku siswa kelas 3 tema 4 terdapat pola pikir keilmuan yang dapat diterapkan siswa dan dalam buku siswa ini juga sudah disesuaikan dengan karakteristik siswa yang dituntut kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketujuh, ada keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Pada buku siswa ini sudah memiliki keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek, yaitu ada aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang kedelapan ada penerapan pendekatan saintifik. Secara umum di dalam buku siswa kelas 3 tema 4 ini sudah disajikan dengan berlandaskan saintifik karena sudah mencakup seperti ayo membaca, ayo mengamati, dan lain-lain. Yang kesembilan ada penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Sudah sesuai karena sudah menerapkan nilai autentik karena terdapat pengumpulan berbagai data yang dapat memberi gambaran perkembangan terhadap belajar siswanya. Lalu yang terakhir ada kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Di sini tidak sesuai karena di dalam buku siswa kelas 3 tema 4 tidak terdapat kolom interaksi antara guru dengan orang tua siswa, tetapi adanya pun hanya kerjasama dengan orang tua atau hanya berisikan perintah saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil analisis buku siswa kelas 3, yaitu tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Yang pertama, aspek yang saya analisis adalah kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Di sini sesuai karena dari subtema 2 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, karena sudah memiliki pengetahuan dan isi materi yang sudah cukup untuk bisa dimengerti oleh siswa. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Ini juga sudah sesuai karena isi materi dalam subtema ini sudah sesuai dalam subtema. Terdapat di dalam subtema 2 terdapat cerita dan siswa disuruh menyelesaikan masalah yang ada di soal cerita tersebut. Terus yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Di sini juga sudah sesuai karena sudah di dalamnya terdapat kinerja yang baik.
antara siswa dengan siswa dan siswa dengan gurunya. Terus yang keempat, kesesuaian dengan materi dengan tema. Ini juga sudah sesuai karena di dalam tema dan subtema ini membahas tentang kewajiban dan hakku di sekolah dan disertai dengan contoh soal di bagian ayo karena di dalam tema dan subtema ini membahas tentang kewajiban dan hakku di sekolah dan disertai dengan contoh soal di bagian ayo berlatih. Terus yang kelima ada kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan juga alokasi waktu. Di sini kecakupan dalam materi esensial tema 4 subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah sudah sesuai. Dan untuk alokasi waktunya juga sudah pas, yaitu 4 kali pertemuan dan 35 menit dalam pertemuannya. Terus yang keenam ada kedalaman materi ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Di sini aspek dalam materi dalam pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristiknya adalah sudah sesuai. Terus ketujuh ada keterpaduan berbagai mata pembelajaran. Di sini juga sudah sesuai ya, karena terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 2 di dalamnya, mengajak anak untuk mencoba, melatih siswa dan berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan oleh siswa. Terus, yang kedelapan adalah penerapan pendekatan saintifik. Di sini juga sudah sesuai ya, karena penggunaan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar siswa yang sudah dialaminya, yaitu yang mencakup ayo membaca, ayo mencoba, ayo berlatih, ayo menari, ayo berdiskusi, dan ayo mengamati, ayo menulis, ayo bercerita. Terus yang kesembilan ada penilaian autentik yang ada di dalam buku siswa. Penilaian autentik ini sudah memadai dan sudah sesuai dengan KI dan KD. Terus yang terakhir adalah kolom interaksi antar guru dengan orang tua. Di sini tidak sesuai karena di dalam subtema ini tidak ada kolom interaksi untuk guru dan juga untuk murid untuk wali murid siswa atau untuk orang tua. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis buku siswa tema 4 subtema 3. Adapun aspek-aspek yang dianalisisnya yaitu 1. Kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Hasil analisisnya yaitu dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditentukan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Isi materi yang terdapat pada buku siswa subtema 3 ini sudah sesuai dengan kompetensi inti yang tertera dalam buku guru itu sendiri. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Komponen-komponen yang tersaji dalam buku siswa ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Materi yang disajikan dalam setiap pembelajaran pada buku siswa ini sudah sesuai dengan tema yang di awal. Yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial, dan B. alokasi waktu. Adapun hasil analisisnya yaitu dalam subtema 3 ini cakupan konsep atau materi sudah memenuhi pencapaian KD yang mana setiap pembelajaran dialokasikan untuk satu hari. Yang ketujuh yaitu kedalaman materi ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Adapun hasil analisisnya, kedalaman materi pada buku siswa tema 4 subtema 3 ini sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan dan sudah mencakup karakteristik siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai mata pelajaran. Adapun hasil analisisnya yaitu terdapat keterpaduan antar berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 3 ini, yang di dalamnya mengajak siswa untuk mencoba, melatih siswa, dan berdiskusi mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang ke-8 yaitu penerapan pendekatan saintifik. Hasil analisisnya yaitu penerapan pendekatan saintifik pada buku siswa ini sudah diterapkan dalam setiap pembelajaran, yang mana menuntun siswa untuk melakukan 5M.
seperti ayo mengamati, ayo berdiskusi, ayo membaca, ayo mencoba, ayo menulis, dan sebagainya. Yang ke-9, penilaian autentik yang ada di dalam buku siswa. Dalam buku siswa ini sudah memuat informasi tentang penilaian autentik. Yang terakhir yaitu kolom interaksi antar guru dengan orang tua. Hasil analisisnya tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua, melainkan pada setiap akhir pembelajaran terdapat kolom untuk orang tua dengan subjudul kegiatan bersama orang tua. Kolom ini berisi aktivitas belajar yang dapat dilakukan siswa bersama orang tua. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah subtema 4. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Yang pertama adalah kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Nah, SKL yang ada dalam buku siswa tema 4, subtema 4 ini dengan PBM 1-6 itu sudah sesuai. Lalu yang kedua adalah kesesuaian dengan kompetensi inti. Kompetensi inti yang ada pun sudah sesuai dengan materi dari pembelajaran 1-6. Lalu ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. KD yang ada dalam buku siswa ini pun sudah sesuai dengan pembelajaran dari 1-6. Lalu selanjutnya ada kecakupan materi yang ditinjau dari materi esensial dan alokasi waktunya. Untuk cakupan materi esensialnya ini sudah tinjau dari materi esensial dan alokasi waktunya. Untuk cakupan materi esensialnya ini sudah mencakup di dalam buku siswa tema 4 subtema 4 ini. Dan untuk alokasi waktunya pun setiap satu pembelajaran itu dialokasikan untuk 1 hari. Lalu ada kedalaman materi pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Nah, dalam kedalaman materinya pun sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan siswa di untuk kelas 3 ini. Lalu ada buku siswa tema 4 ini pun sudah mencakup karakteristik siswa untuk siswa kelas 3. Lalu memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Ini pun sudah mencakup informasinya. Lalu ada informasi keterpaduan, di mana penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Nah, pada buku siswa ini pun keseluruhan pembelajarannya pun sudah mencakup penerapan model tematik terpadunya. Lalu ada memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Dalam buku ini pun sudah relevan gitu, karena di sini dari siswa menganalisis sampai mengerjakan soalnya berupa kayak tugas gitu, wawancara ada. Lalu di sini penilaian autentiknya. Nah, dalam buku ini pun sudah memadai gitu ya, penilaian autentik itu sesuai dengan KD dan KI yang ada.